Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, ahabbani Allah wa iyyakum. Jamaah sekalian yang semoga selalu dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat-Nya. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita untuk berusaha sekuat tenaga kita, semaksimal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan amal-amal soleh yang ringan dan berat. Bisa dengan puasa, bisa dengan zikir karena lisan kita masih sehat. Bisa digunakan langkah kaki kita menuju majelis-majelis ilmu karena di majelis ilmu banyak sekali pahala-pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Karena majelis ilmu termasuk taman-taman surga. Riyadun riyadil jannah, taman termasuk taman-taman surga. Dan termasuk hal-hal yang tempat selalu dinantikan oleh para malaikat. Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, mari kita jadikan nikmat tersebut agar supaya kita tidak menjadi orang yang muflis nantinya, menjadi orang yang rugi nantinya. Kemudian salawat beriringan salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tetap tercurah pula kepada karib kerabatnya, sanak familinya serta umat beliau yang mengikuti petunjuknya hingga akhir hayatnya. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah sekalian yang semoga selalu dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana yang pernah kita bahas, kutiba dalam artian di situ adalah diwajibkan atau furido. Kutiba ada furido juga. Wahid makna, satu makna antara kutiba sama furido itu satu. Artinya apa? Masih ingat Bapak-bapak sekalian? Diwajibkan, diperintahkan, bahasanya gitu ya. Alaikum, atas kalian. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan, itu kira-kira kepada orang kafir atau orang mukmin? Kalau di situ sifatnya umum. Apalagi dengan kata kalian. Bukan hum, bukan mereka. Kalau kalian itu tentunya khitabnya kepada orang-orang mukmin. Ya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Al-qitalu. Al-qital artinya yaitu berperang. Ya, berperangnya itu ya memang dengan usaha keras. Wa huwa kurhul lakum. Nah, ini di setelah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perang itu diwajibkan atas kalian, wa huwa kurhul lakum, dan perkara tadi itu jihad tadi, qital tadi itu kurhul lakum, kalian benci. Ya. Ini Allah sendiri yang menyebutkan.
Kalau berkaitan dengan hal-hal yang besar, memang terkadang sangat-sangat jauh dengan hawa nafsu kita, dan bahkan kita nggak ada rasa untuk ingin menjalankannya. Kenapa? Karena itu memang berat. Resiko dari perang apa? Kalau enggak kita dibunuh, terluka. Kita terbunuh, kalau enggak terluka. Ada yang terlukanya sampai cacat. Tapi memang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan sebuah syariat, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, namun di balik itu ada kebaikan yang luar biasa. Ada hal yang besar dari syariat yang mungkin kita tidak senangi atau berat menjalankannya. Tapi yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus meyakini itu benar-benar syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yakin 100% itu dari Allah, dan kita harus yakin itu hal yang baik. Nah, kalau kita mengingkari sedikit saja dari syariat yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan, maka disebutkan oleh para ulama, waqad kafara, sungguh dia telah kufur, mengingkari dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Maka perkara perang melawan orang kafir, jihad melawan orang kafir, itu memang perkara yang ada di dalam syariat Islam. Karena dengan itu kalau kita lihat di sejarah, kita lihat dalam keterangan ulama yang lain juga, kita lihat realita yang ada. Dengan orang muslim yang berani, dia angkat senjata melawan orang kafir yang berbuat zalim dengan tujuan mulia, tujuannya untuk mengangkat tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala, li'ila'i kalimatillah. Maka orang-orang tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya nanti, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang berharap. Yarju, roja yarju artinya berharap. Rahmatullah, pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tadi yang berusaha. Maka kalau Imam Az-Zuhri menyebutkan di dalam tafsir, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zuhri menuturkan bahwa perang itu hal yang wajib atas setiap muslim, memerangi orang kafir, memerangi kezaliman. Dan kalau kita tidak mampu, ini perhatikan ya, kalau kita tidak mampu, bukan berarti gugur begitu saja. Dengan fisik kita tidak mampu, maka kita bantu dengan materi. Dengan dana kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mampu, batas terakhir doa kita. Batas terakhir kita ya doa kita. Kalau kita nggak mampu angkat senjata, ya, nggak bisa karena kita sudah tua mungkin, atau karena memang kita nggak bisa. Kita baru jalan kemana, tujuannya kemana, mau berperang di jalan Allah, di mana dan lain sebagainya, langsung ditangkap nanti dan lain sebagainya, itu belum memungkinkan, mungkin seperti itu kondisinya, karena mencekam. Kondisi yang tidak memungkinkan, maka ya satu-satunya cara itu kita terus doakan saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur man nasral islam wal muslimin wa khudhul man khadhal islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, mereka yang menolong agamamu. Bukan mereka yang menolong keinginannya sendiri, tidak, tapi yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur man nasral islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah mereka saudara-saudara kami, man nasoro, siapa saja nasoro yang menolong Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, wal muslimin, dan
kaum muslimin. Maka harsadani wa arsadakumullahu ta'ala, kalau toh memang kita benar-benar gak sanggup, jangan lupakan min solahi du'aikum, dari doa-doa kalian yang terbaik. Ya. Ini amanah dari saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain di sana. La tansawna min solahi du'aikum, jangan engkau tinggalkan kami dari doa-doa kalian. Ya, mereka yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pesannya kepada kita semua, jangan sampai kita tinggalkan mereka dalam doa-doa kita. Dalam artian kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ini hadis riwayat oleh At-Tirmidzi, saya ingat saya. Hadis sahih insyaallah. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits fihi nafsahu mata ala su'batin minan nifaq. Man mata, siapa saja yang mati. Nanti kita akan bahas di sini ya, satu-satu insyaallah. Walam yaghzu, dan dia belum pernah menginjakkan kaki untuk berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Walam yuhaddits, dan ia tidak ada terbetik sedikit pun rasa ingin ke sana. Mata ala su'batin minan nifaq, maka sungguh ia mati meninggal dalam kondisi cabang-cabang kemunafikan. Kenapa kok disebut oleh Rasulullah SAW cabang kemunafikan? Karena sifat orang munafik yang paling jelas itu ketika dia dihadapkan dengan musuh, dia pengennya di belakang atau bahkan kembali pulang. Dia nggak mau, karena tidak menguntungkan dirinya sedikit pun. Itu salah satu sifat orang munafik paling jelas itu seperti itu. Apalagi suruh berhadapan dengan musuh, duel satu persatu, nggak mungkin berani. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, di dalam ayat ini jelas, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Betapa banyak syariat yang mungkin kita itu merasa berat, namun itu baik bagi kita, dunia kita dan akhirat kita tentunya. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam syariat perang ini kita memerangi orang kafir, itu menjadikan kita mulia. Coba kita lihat, Indonesia ini merdeka dulu dimerdekakan oleh siapa? Para ulama, para santri. Ya bahasa kita kaum nasionalis. Apakah mereka diam-diam duduk pangku tangan? Tidak. Mereka angkat senjata untuk mengusir penjajah-penjajah. Belanda, Jepang. Sebelumnya juga pernah Inggris. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, maka umat Islam itu harus sangat yakin. Islam itu akan tegak dengan dua, ya, tinta para ulama dan darah para syuhada. Islam itu akan jaya dengan dua ini saja. Hitamnya tinta para ulama, kemudian yang kedua merahnya darah para syuhada. Itu disebut oleh para ulama juga, diingatkan. Kalau kita melupakan dua-duanya, jangan harap kaum muslimin itu menang. Kita meninggalkan dua-duanya, jangan harap kaum muslimin itu menang dan unggul di antara orang-orang kafir. Nah, itu sudah fakta, terbukti di dalam realita yang ada. Maka orang-orang kafir itu berusaha sekuat tenaga bagaimana umat Islam itu tidak memiliki mental demikian. Nggak ada keyakinan saya itu harus berjuang, tidak ada. Kenapa? Karena kalau umat Islam itu sudah angkat senjata, yakin dengan syariatnya,
maka umat kafir, orang-orang yang tidak muslim, orang-orang kafir tidak akan menang. Kita ingat dulu ada salah seorang panglima luar biasa zaman Rasulullah. Beliau memimpin perang kurang lebih 100 peperangan, tidak pernah kalah sedikit pun. Yaitu Saifullah Al-Maslul, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain, sahabat Khalid bin Walid itu tidak ada apa-apanya dalam hal ilmu. Yang beliau ahli hanya dalam ilmu perang. Dalam hafalan Al-Quran beliau sangat kurang. Dan beliau meyakini itu sendiri. Dan beliau berjuang itu sekuat tenaga untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan keahlian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada beliau, yaitu strategi perang. Dan itu diakui oleh seluruh dunia, bahkan orang kafir. Itu ketika melihat sejarahnya Khalid bin Walid, mereka gemetar sendiri. Ada komandan yang sedemikian luar biasa, taktiknya yang demikian jitu. Ya. Dan mereka sangat paham ketika umat Islam itu ada embrio-embrio seperti Khalid bin Walid, seperti Sa'ad bin Ubadah, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana setiap panah yang ia lontarkan tidak pernah melesat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kok ada bangun suara-suara sedikit selentingan-selentingan umat Islam itu mulai bahasanya berusaha yakin dengan agamanya, maka usaha mereka ingin digoyahkan langsung. Usahanya ingin digugurkan dengan segera. Kenapa? Agar umat Islam itu dia tidak jadi angkat senjata. Kalau umat Islam sudah tidak angkat senjata, maka orang-orang kafir ini akan mudah untuk menghancurkan Islam. Ya, maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, ini hal yang sangat penting untuk kita fahami, karena di ayat setelahnya juga disebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir itu akan selalu berupaya, berusaha siang malam, yuqatilunakum, untuk memerangi kalian. Kalau perang secara real, face to face, door to door itulah. Mereka nggak berani. Dalam artian banyak kalahnya dalam sejarah sendiri seperti itu. Tapi yang mereka gaungkan sekarang perang pemikiran. Bagaimana umat Islam itu jauh dari uswatun hasanah. Bagaimana umat Islam itu, apalagi yang generasi muda ini, ya, sangat mengerikan kondisinya. Ketika ditanya idolamu siapa, orang-orang yang nggak jelas agama mereka. Maka kalau dulu saya ingat kecil saya, memang kita ketemu sama dulu banyak anak-anak ustadz lah, bahasanya seperti itu. Dan qadarullah, alhamdulillah banyak dari orang tua mereka itu yang mereka ya memang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Siapa idolamu?" Rasulullah. Kenapa? Komandan perang beliau. Ada lagi ditanya siapa? Khalid bin Walid, jenderal perang besar yang tidak pernah kalah dalam perangnya. Ya, kalau orang-orang sekarang ketika ditanya, anak-anak sekarang nggak paham itu. Maka itu kewajiban kita selaku orang tua memahamkan kepada anak kita, anak cucu kita, bahwa itu hal yang sangat penting. Karena kebangkitan Islam itu dari situ nantinya. Masjid Islam Jaya itu tadi, kalau enggak dengan dia berjuang di dalam ilmu dengan tinta-tinta emas untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak yang kedua, yaitu darah para syuhada.
Tentunya darah para syuhada ini, merahnya darah para syuhada itu dengan pengorbanan tentunya. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Syekh Al-Imam Ali As-Sabuni rahimahullahu taala beliau menuturkan menjelaskan ayat tersebut. Yaqulullahu jalla sana'uhu ma ma'nahu furidu 'alaikum ayyuhal mu'minuna qitalal kuffar. Furidu 'alaikum ayyuhal mu'minun, diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman. Qitalul kuffar, diwajibkan apa? Qitalul kuffar, memerangi orang-orang kafir. Wa huwa syaqqun 'alaikum, disebutkan oleh beliau itu hal yang sangat berat. Mengapa? Karena sangat tidak enak bagi mereka, orang-orang yang memang sudah terperdaya oleh hawa nafsunya. Berat rasanya, sangat-sangat berat. Bila suruh meninggalkan keluarga, kondisi rumah yang mungkin belum tentu juga materialnya seperti apa, suruh berjuang di jalan Allah yang mana nanti resikonya kalau tidak terbunuh ya terkena percikan peluru, kalau tidak ya tergores luka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sangat jauh dari keinginan kita. Pengen enak-enak di dunia. Nah, toh kita pengen enak-enak di dunia padahal harapan kita juga kebaikan nanti di akhirat. Ya, kadang kita itu kurang rasional. Kita inginnya hanya senang di dunia, namun lupa dengan tujuan akhir kita yaitu akhirat. Maka disebutkan oleh salah seorang ulama, man lam yaduk lazzatal ibadah lam yaduk lazzatal jannah. Siapa saja yang belum pernah merasakan nikmatnya beribadah apapun itu jua, lam yaduk lazzatal jannah, maka sungguh ia tidak akan pernah merasakan manisnya, nikmatnya, lezatnya jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai gambaran kepada kita, kalau kita beramal, kita dalam beribadah kok belum merasakan ketenangan, maka jangan-jangan, dan semoga kita tidak ya, jangan-jangan nanti kita tidak merasakan surga Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus dan dekat dengan anbiya wal mursalin, as-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Tanaffara minhu tuba' lamma fihi min badl mal wa khatri halal nafs. Disebutkan oleh beliau juga salah satu bentuk kenapa kok manusia kaum muslimin itu susah dan berat untuk menjalankan ini, karena di sana membutuhkan harta yang banyak, usaha, membutuhkan harta yang banyak, mengeluarkan biaya yang luar biasa. Wa khatar itu menyusahkan, berat, dan hawanya itu ya bising peluru lah, itu, ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari mereka yang pernah merasakan di sana kondisi di mana mereka itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang kafir, disebutkan dalam sejarah-sejarah juga bahwa nikmatnya itu tiada tara. Sehingga saya ingat itu dengan perkataan Abdullah ibnu Mubarak ketika menyurati kepada Al-Imam Tufail bin Iyad rahimahumullahu ta'ala. Syairnya, ya abidal haramain law absartana la'alimta annaka fil ibadi tal'abu. Ya. Al-Imam Abdullah bin Mubarak menyurati kepada Imam Tufail bin Iyad. Ya. Syekh Tufail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Imam Masjidil Haram. Nah, kalau kita lihat Imam Masjidil Haram, berarti kan sholatnya di sana dibandingkan dengan masjid yang lain 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Allah alam, saya lupa. Saking banyaknya kali lipatnya sholat. Namun disebutkan oleh
Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, la'allaka fil ibadati kal abu. Seakan-akan ibadahmu di Masjidil Haram itu seperti mainan kalau engkau melihat kami berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Satu debu yang menempel di kaki kuda mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Maka ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum, dibandingkan dengan kita jauh. Maka kalau toh kita enggak mampu membantu mereka langsung dengan kita terjun atau dengan mal kita, paling minimal doakan saudara-saudara kita. Karena itu yang menjadikan kita hujah di hadapan Allah nantinya. Dengan apa engkau usahakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doakan terus karena memang kita tidak mampu, itu sudah menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Walakin qad takrahu nufusakum syai'an wa fihi kullu naf'i wal khair. Kita merasa hal tersebut hal yang sangat kita benci, padahal fihi kullu naf'i wal khair, di dalamnya itu banyak sekali manfaatnya. Bahkan disebutkan masdarul manfaah, manfaat yang sangat banyak itu dari tadi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk dari nikmal mal, sebaik-baik harta itu adalah harta yang hasil dari berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan merampas ya. Kalau bahasanya merampas itu kurang bagus. Karena ghanimah itu hasil dari rizki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka yang berperang. Maka dulu para sahabat itu banyak sekali yang kaya, miliarder itu banyak hasil dari perang. Walaupun pada dasarnya berperang itu bukan untuk mencari kekayaan, namun itu ada hal sisi lain yang Allah lebihkan kepada beliau-beliau, kepada mereka-mereka yang semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi, radhiyallahu taala anhum. Wa qad tuhibbu syai'an wa fihi kullul khatar wad dharar. Dan betapa banyak kita itu sangat mencintai sesuatu hal yang mana dari kecintaan itu menimbulkan banyak malapetaka dan perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang sangat mengkhawatirkan untuk dunia kita dan akhirat kita. Wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum mimma huwa syarrul lakum. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik buat kita dan apa yang tidak baik buat kita, itu Allah yang sangat tahu. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, dari kita meyakini sadar atas takdir Allah Subhanahu wa taala itu demikian. Ada dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, itu kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baik aslinya buat kita. Namun kita ada yang terkadang tidak faham. Maka husnudzon kepada Allah itu adalah hal yang diperintahkan, bahkan diwajibkan. Kalau kita suudzon sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala saja, itu bisa mencacati iman kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, fala takrahu ma farada 'alaikum min jihadi aduwikum. Jangan engkau sedikit pun merasa benci, ya, merasa tidak senang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala berupa jihad tadi. Fa inna fihi khairul lakum. Sesungguhnya di dalamnya ada kebaikan dari hal tersebut, dari perkara jihad tadi bagi kalian. Lakum fil ajil wal ajil, fil ajil wal ajil. Nah, ini kita akan bahas sedikit ya sebelum waktunya habis.
fil ajili wal ajil. Fil ajil wal ajil. Nah, ini kita belajar nahwu, kita belajar tahsin, itu sangat berpengaruh, ya. Dan artinya sangat-sangat berbeda jauh. Fil ajil itu artinya sekarang. Atau bahasa gampangnya ada lagi segera. Ada lagi yang lain kontan. Kalau ajil pakai hamzah ya. Kalau ini pakai ain. Ya. Fil ajil wal ajil. Kalau pakai ain artinya sekarang. Kalau pakai hamzah, ya, ini artinya akan datang. Nanti. Atau bahasa lainnya tidak kontan. Nah, disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab beliau Tafsir Ayatul Ahkam, ya, bahwa di dalam syariat jihad, dalam syariat qital, perang, itu ada manfaat yang luar biasa, ada kebaikan yang luar biasa fil ajil wal ajil. Di masa sekarang, segera, kontan, wal ajil, dan yang akan datang. Ada manfaat yang luar biasa kita langsung tunai di dunia, dan ada manfaat yang luar biasa nanti akan kita dapatkan di akhirat. Kalau makan itu yang mungkin kita mendapatkan sekarang toh, belum tentu nanti juga bermanfaat. Syariat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, dan salah satunya syariat jihad, ya. Itu kalau kita lihat secara manfaat kasat mata terkadang jarang kelihatan. Namun kita harus yakin dan harus 100% yakin bahwa itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, dalam syariat qital, memerangi orang-orang kafir, itu benar-benar syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan. Kita mengingkari sedikit saja, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka ditegaskan oleh para ulama, ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain, bahwa kalau kita mengingkari sedikit saja, bahkan rasa benci, Allah, emoh dan lain sebagainya, menyepelekan saja, itu bisa dikategorikan orang yang keluar atau mengingkari dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga bersama. Kemudian satu lagi yang akan kita bahas terakhir, yaitu adalah man mata tadi. Man mata walam yaghzu, mata ala syu'batin minan nifaq, man mata, man, masih ingat artinya man apa Pak? Siapa, ya, atau barang siapa. Mata, nah ini mata, mata ya mutu artinya mati, meninggal, meninggal ya. Walam yagzu, wah di sini apa? Masih ingat? Dan, ya alhamdulillah ya, masih ingat. Walam yakzu ini gabung. Dia belum pernah berperang.
belum pernah berperang. Ya, di sini ada tambahannya. Walam yuhaddis. Walam yuhaddis. Walam yuhadis, dan tidak terbetik. Yuhadis itu terbetik. Yuhadis terbetik. Nih ya, terbetik. Walam di sini juga artinya tidak. Tidak pernah juga, belum pernah. Terbetik, terbesit gampangnya gitu. Mata, maka ia akan mati. Mata seperti tadi ya, meninggal. Ala, atas kondisi syu'batin, cabang, minan nifaqi, dari kemunafikan. Min, dari an-nifaq, kemunafikan. Ya, di sini lam itu harful jazm, aslinya ada yakzua. Yakzua, ghaza yakzu ghazwan. Yakzua. Ada ketambahan ini lam, maka ini harus dihapus. Dan cara menghapus dari mu'tal akhir, ini mu'tal akhir karena ada cacatnya di belakang, ini dihapus hurufnya, bukan harokatnya. Lam yakzu. Yakzu ini dihapus, ini juga dihapus. Makanya jadinya lam yakzu. Walam yuhadis, ini sudah sukun karena di sini sahih bukan mu'tal. Maka tetap, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis Rasulullah SAW ini? Man mata, siapa saja yang meninggal, walam yakzu, dan ia belum pernah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walam yuhadis, dan dia belum pernah terbetik sedikit pun untuk ke sana. Ya. Mata ala syu'batin minan nifaq, maka ketika ia meninggal dikategorikan terancam orang-orang yang meninggal dalam kemunafikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Monggo, ada yang mau tanya? Cukup ya? Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan saja. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebaikan baik dan salah, baik benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari diri saya sendiri dan kehilafan kami, karena memang kita adalah manusia. Maka akhir pertemuan kita kali ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar manfaat dari ilmu yang telah kita fahami dan juga menambahkan kebaikan di umur-umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di surganya, surgatul firdaus, dan surga yang paling tinggi dan dekat dengan junjungan kita, itulah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.